Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, saya Patricius Giardian Bima Wiratma atau biasa dipanggil Bima. Saya saat ini bekerja di Bank Mandiri Taspen, bertugas di KCP Kuala Kapuas, Kalimantan Tengah. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas AFL 3 yang bertema Middle Management as a Campaign Team. Pertama-tama saya akan memperkenalkan Bank Mandiri Taspen tempat saya bekerja itu apa sih? Pasti teman-teman uh, belum familiar perihal Bank Mandiri Taspen karena memang kami fokusnya adalah bergerak di bidang pensiunan dengan saham mayoritas ada di Bank Mandiri dan Taspen. Dan kami juga mempunyai visi misinya yang menjadi mitra terbaik dan terpercaya, lalu juga menciptakan pertumbuhan bisnis dan fokus kebutuhan UMKM dan yang pasti pensiunan. Ya, kami juga mempunyai tiga pilar. Ini adalah apa ya, nilai-nilai yang kami pegang dalam melayani para nasabah kami yang paling banyak adalah 99% adalah pensiunan. Yaitu dari mantap sehat, mantap aktif, dan mantap sejahtera. Dari mantap sehat, kami berharap para pensiunan, para nasabah kami itu tetap sehat selalu, sehingga kami juga Pak, memastikan akan ada senam program senam sehat bersama. Itu setiap bulan pasti ada. Lalu juga seminar kesehatan online. Lalu juga saat awal bulan biasanya juga ada dokter yang datang untuk pemeriksaan untuk apa pemeriksaan para pensiunan. Lalu juga mantap aktif. Kami berharap para pensiunan tetap aktif. Makanya kami melakukan memfasilitasi adanya kegiatan-kegiatan dari buka bersama, seperti buka bersama, lalu ke mantap berbagi kepada yang membutuhkan dan itu melibatkan para pensiunan. Lalu untuk mantap sejahtera, kami juga ada mentor-mentor khusus yang kami apa berikan kepada nasabah, kepada para pensiunan untuk ya mengajarkan pensiunan untuk berwirausaha. Dan juga kami juga ada kerjasama dengan perusahaan-perusahaan lain seperti Indogrosir, terus eh, Titipan Kilat, terus juga ada Tahugo, ada es krim ice dan frozen food. Ya, jadi kami juga memfasilitasi para pensiunan ini untuk berwirausaha seperti itu. Langsung saja ke pokok bahasan dalam Bank Mandiri Taspen ini. Saya menilai untuk strategic objektifnya itu yang pertama adalah fokus pada nasabah, fokus pada maksudnya nasabah pensiunan karena memang dari PT Taspen pun full pensiunan sehingga memang 90%, 99%, 95% eh, nasabah kami pensiunan. Lalu juga ada tiga pilar yang tadi saya sebutkan, itu menjadi strategi kami untuk membangun ikatan emosional ke nasabah-nasabah kami. Lalu juga
Yang pasti ada pertumbuhan berkelanjutan. Di zaman modern ini pasti juga ada perkembangan digital, yaitu aplikasi kami, aplikasi internet banking kami yang bernama Muvin, seperti itu. Lanjut ke capabilities for change-nya ya, yang pasti itu yang pertama digital transformation. Kami juga mengupdate core bisnis kami dari BM1 yang sudah dipakai dari Bank Mandiri dari tahun 2000-an lalu dihibahkan ke kami pada tahun 2015, eh, dan akhirnya menjadi core, kami membentuk core baru yaitu bernama Maestro, core banking baru ya. Lalu juga ada Movin yang awalnya memang sangat sederhana karena menyesuaikan para pensiunan, tapi untuk saat ini sudah mulai banyak fitur-fitur modern, tapi tetap mempertahankan user friendly untuk para pensiunan agar dapat mudah digunakan. Lalu pada human capital development kita juga ada pembaruan refreshment untuk eh, budaya baru, lalu pelatihan-pelatihan dan lain-lain. Lalu juga strategic partnership, ya kita terus bekerja sama dan untuk apa kepada instansi-instansi pemerintahan, lalu juga dari Taspen, dari OJK, dan dari Bank Mandiri itu sendiri. Lalu risk management kita juga tetap berpedoman pada apa pada yang berlaku untuk yang call 5 untuk yang dipersyaratkan oleh OJK. Lalu dalam strategic proses, eh, kita juga menganalisis lingkungan seperti yang ASN seperti apa saat ini. Dari tahun awal-awal kami berdiri sampai sekarang banyak sekali perubahan dari yang uh, awalnya belum tahu, sekarang sudah tahu perihal Bank Mantap, terus eh, perubahan dari awalnya tidak tahu terinformasi perihal apa saja produk-produk Taspen, lalu saat ini sudah karena keterbukaan informasi, eh, sudah banyak yang tahu sehingga kami mudah untuk lebih mudah untuk menjelaskan. Lalu juga ada kompetitor bank yang dulu kami hanya eh, bersaing dengan Bank BTPN, Bank PBD, BRI. Saat ini juga mulai tumbuh banyak bank yang sudah mengincar bisnis pensiunan. Lalu ada perumusan strategi. Itu juga ya kami juga fokus ya ke pensiunan, terus ada digitalisasi layanan seperti Movin tadi, lalu juga perluasan jaringan kantor cabang. Lalu ada implementasi strategi yang pasti ya pelatihan untuk karyawan, terus pengembangan produk. Untuk pengembangan produk ini kami memang eh, pernah mendapat isu berkaitan dengan pensiunan yang akan dibayarkan sekaligus. Nah, dari situ kami mulai merubah produk, bukan merubah, tapi menambah produk, yaitu
eh, pinjaman untuk kendaraan bermotor. Jadi kami juga sudah memulai fokus ke pinjaman umum sehingga tidak ya bertahap tidak terlalu berfokus pada pinjaman kredit pensiunan. Seperti itu. Lalu juga ada evaluasi dan kontrol. Eh, di sini juga kita melihat juga dari ya target yang apa tercapai, terus apakah jumlah jumlah pensiunan yang selama setahun tercapai atau tidak, lalu bagaimana kita memperbaikinya untuk tahun-tahun selanjutnya. Seperti itu. Hmm. Eh, pada kali ini juga saya ingin ya, menceritakan perihal perubahan new core banking kami dari BM1 yang saya bilang di awal-awal. BM1 adalah ya produk dari Bank Mandiri yang dipinjamkan dihibahkan ke kami untuk proses awal-awal kami di Bank Mandiri Taspen. Lalu karena dirasa BM1 sudah terlalu jadul atau ketinggalan zaman, ah, pada tahun 2025 akhirnya kami meluncurkan new core banking bernama Maestro. Memang awalnya memang sangat sulit karena dipersiapkan ini hanya setahun dari 2024 sampai ke 2025. Banyak banyak sekali apa ya kesalahan-kesalahan eh, yang timbul, tapi kesalahan-kesalahan itu membuat ya kita tahu bahwa oh Maestro akan banyak kekurangan di sini-sini ini dan akhirnya kami terus melakukan evaluasi sehingga saat ini sudah sangat lancar, walaupun memang kadang banyak banyak error tapi saat ini sudah lebih baik seperti itu. Dalam prosesnya pun eh, dari middle management memang memaksa dan terus memonitoring apabila dalam proses ini eh, ada beberapa unit-unit yang tidak serius sehingga terus dilakukan pelatihan-pelatihan secara intensif dan pengawasan ketat dari middle management sehingga akhirnya pada tahun 2025 Agustus akhirnya Maestro bisa uh, dijalankan full tanpa harus menggunakan BM1. Saya merasa peran middle management sangat vital karena dengan adanya middle management yang selalu memonitoring, mengawasi dan memberikan arahan membuat para bawahan mau tidak mau bermigrasi ke Maestro dan cepat beradaptasi untuk Maestro itu sendiri sehingga ya akhirnya bisa terlaksana dengan baik seperti itu. Dari Maestro itu pun
saya melihat dari perfect strategic change-nya tujuannya memang meningkatkan kecepatan transaksi untuk efisiensi operasional, integrasi produk, dan lain-lain. Ya, memang lebih lebih lengkap di Maestro daripada BM1. Lalu juga perubahan proses dari BM1 ke Maestro juga pasti. Lalu resiko dan manajemen perubahan, ya memang pasti ada resiko. Seperti yang saya bilang banyak kesalahan, error, dan lain-lain. Tapi untuk saat ini sudah lebih baik. Juga outcome-nya juga yang diharapkan, ya memang lebih lebih baik daripada BM1. Lalu juga untuk perfect communication-nya untuk karyawan lebih mudah dalam menginput atau memproses aplikasi sehingga mendapatkan mendapatkan jawaban-jawaban, mendapatkan file-file yang memang diinginkan. Lalu juga dari pemangku kepentingan juga lebih cepat dalam dari Maestro lebih cepat untuk laporan-laporannya. Juga dari sinergi sinergi strategi change atau communication yang pasti perencanaan strategisnya yang baik, lalu pelaksanaan tekniknya yang saya ceritakan tadi berjalan dengan baik, komunikasi internal juga lebih baik lagi, lalu dengan komunikasi eksternal dengan nasabah juga lebih baik, lalu monitoring dan feedback karena memang hasil dari Maestro lebih baik daripada BM1 seperti itu. Mungkin itu presentasi saya pada pagi hari ini. Terima kasih sudah bersama saya mendengarkan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Terima kasih. Salam interpreter.